awalnya dia akan layu dari bawah ya, layu jadi naik ke atas gitu layunya. Nah, kenapa awalnya dari bawah ya? Apa Tek Tani tahu nggak penyakit layu pada tanaman cabai bisa mengganggu petani hingga ratusan juta? Pada video kali ini kami akan membahas tentang mengenai penyakit layu pada tanaman cabai. Yuk kita cek videonya. Halo sahabat tani, salam Fintech Tani. Pak, untuk penyebab layu itu apa saja sih Pak? Sebetulnya penyebab layu itu banyak ya. Salah satunya adalah disebabkan oleh layu fusarium yang disebabkan oleh cendawan. Kedua juga ada yang disebabkan oleh bakteri ya, bakteri Ralstonia. Yang ketiga oleh nematoda. Nematoda yang keempatnya kekurangan air. Oh, berarti ya layu itu ada berbagai macam penyebab ya Pak ya? Ya. Nah, kita coba bahas saja layu fusarium. Iya. Fusarium. Yang pertama itu layu fusarium. Itu gimana itu Pak? Gejala layu fusarium itu yang pertama adalah daun itu istilahnya layu seperti terbakar air panas, tersiram air panas. Awalnya dia akan layu dari bawah ya, layu jadi naik ke atas gitu layunya. Nah, kenapa awalnya dari bawah ya, karena memang disebabkan oleh cendawan itu tular tanah sebetulnya. Tular tanah juga. Nah, tular tanah. Nah, ini sebetulnya layu fusarium itu dulu sulit sekali dikendalikan. Malah dulu itu sampai bertahun-tahun kalau kita tanam lagi di tempat yang sama pasti akan terserang lagi layu fusarium. Jenis tanaman yang sama ya Pak? Jenis tanaman sama atau jenis tanaman yang sifatnya bisa terserang ya satu pemilih. Solanacea ya, bisa terserang layu fusarium. Jadi itu gejalanya. Jadi layu seperti tersiram, ya tersiram air panas, lalu naik dari awalnya dari bawah naik ke atas. Jadi layunya bertahap itu Pak? Ya. Nah ini Pak, untuk mengatasinya itu bagaimana Pak? Nah, mengatasinya karena ini tular tanah ya, sebetulnya harus istilahnya tanahnya itu dibersihkan dulu. Dulu tuh Dibersihkan gimana Pak? ya, kalau dulu itu ya memang harus diberhentikan dulu untuk penanaman tanaman seperti cabai ya atau Solanacea lain gitu beberapa tahun. Tapi sekarang ya bisa disterilisasi dengan penggunaan yaitu trichoderma. Trichoderma terus ada perlakuan trichoderma ya hayati ya ke tanah. Biasanya trichodermanya dimasukkan ke pupuk ya. Oh, dicampur dengan pupuk gitu kan. Lalu bisa juga ditambah dengan PGPR. PGPR. Nah, itu sekarang sudah bisa tertanggulangi dengan bahan-bahan tersebut. Cuma sekarang itu di pasaran yang ada adalah trichoderma ya. Pasaran sudah ada di pasaran. Banyak perusahaan yang membuat trichoderma. Itu bisa digunakan awalnya dari tanah. Tapi kalau untuk PGPR itu biasanya bisa juga diaplikasi dengan perlakuan benih. Dengan si treatment itu treatment ya, sehingga nanti si apa namanya cendawan itu bisa terkendali. Ya, karena dia itu terbawa benih dan tular tanah juga si cendawan itu. Makanya tertularnya karena terbawa benih. Iya. Bisa juga tular tanah nantinya. Tular tanah gitu. Jadi setiap tanahnya sudah terserang pasti bakal terserang lagi. Makanya gunakanlah trichoderma tadi tercampuran. Ya, yang keduanya gunakan varietas tahan. Oh, seperti apa sih Pak? Maksudnya varietas tahan itu Pak? Ya, varietas tahan itu banyak yang sudah dihasilkan oleh penghasil benih ya. Sepertinya varietasnya itu ada varietas seperti varietas Tanjung 3 gitu kan. Bara putih. Ya, Hot Beauty, Shiniper gitu kan. Santika, Tangguh, Baja, Absolut dan Unik itu udah bisa tahan atau agak tahan terhadap layu. Selanjutnya ada lagi Pak? Selanjutnya kalau itu adalah
sanitasi ya, Oh iya, sanitasi itu ya, tanah. sanitasi lingkungan. Jadi kalau ada sumber-sumber yang awalnya sepertinya sisa tanaman yang terserang layu fusarium atau tanaman lain sepertinya ada tomat gitu kan yang terserang, itu dibersihkan semua. Oh berarti dari tomat itu bisa? Ya bisa sama. Bukan gitu. satu famili. Satu famili. Jadi nanti istilahnya dihilangkan sumber infeksinya gitu. Karena itu penyebarannya bukan oleh ini, kebanyakan ya oleh angin gitu kan, oleh tanah, aliran air gitu kan, terus oleh istilahnya tangan manusia atau alat gitu. Alat juga berpengaruh. Ya, makanya istilahnya kalau sekarang alat-alat yang digunakan untuk itu ya harus disterilisasi dulu. Biasa. Sepertinya mungkin gunting gitu kan atau golok, ya itu harus disterilisasi dulu sehingga tidak menular, karena itu ya penularannya melalui kontak-kontak begitu ya, juga cepat juga. Memang kalau serangan layu fusarium itu kalau sudah ada di sana sumber infeksi, lalu ada apa istilah oleh air, oleh itu bisa langsung semua kena layu. Tapi kalau musim hujan itu si layu Iya, musim hujan itu sudah penyebarannya mudah dengan air, terus juga kelembabannya tinggi. Ya, makanya penyakit layu makin besar. Makanya bahaya sekali penyakit layu. Selanjutnya apa lagi Pak? Ya selanjutnya ya pengamatan untuk mengetahui tanaman-tanaman terserang. Oh iya. Nah itu ditindaklanjuti dengan istilahnya sanitasi tanaman terserang. Ya. Jadi eradikasi selektif. Jadi yang terserang diambil, dibuang gitu. Tapi itu sebagai sumber infeksi. Ya, Jadi itu Pak harus dipotong ya Pak? dicabut. Kalau cabut kan takut nanti si tanahnya nyebar. Iya harusnya dicabut gitu kan. Nanti yang tanah itu diaplikasi dengan trichoderma harusnya. Oh, berarti selanjutnya itu pakai trichoderma. Pakai trichoderma. Jadi bukan dicabut saja, nanti di tanahnya kan sudah ada ya. Ya, Di ya. tanamannya itu sudah ada Ya, juga. Kalau bisa ya aplikasi dengan trichoderma, lalu disemprot juga dengan PGPR. Lalu ini juga bisa nanti setelah tanamannya tumbuh, Ya. biasanya kita bantu dengan istilahnya PGPR. Oh. Itu Nah, aplikasinya di gimana? PGPR itu bisa disemprotkan. Seperti tanaman langsung. Ya, Kalau disiramkan? disiramkan bisa. Oh. Jadi disemprotkan ke tanaman ya mungkin interval seminggu sekali ya semprot gitu, sehingga ada lagi semprot lagi sehingga si bakteri-bakteri yang membutuhkan itu bisa menahan laju dari layu fusarium. Terus dari apa PGPR tersebut juga sebagai pemicu pertumbuhan dan tanaman akan lebih sehat gitu kan. Ya, ketika P-nya bisa diserap dengan maksimal karena PGPR bisa meningkatkan apa penyerapan fosfat ya, ya, itu akan lebih sehat lagi, ditambah dengan pupuk organik ya. Jadi konsep budidaya tanaman sehatnya itu dilakukan juga, jadi tanamannya sehat, ada sanitasi gitu kan, lalu ada perlakuan dengan PGPR dengan trichoderma, lalu juga nanti menghilangkan sumber infeksi ya, terus juga menjaga dari istilah kontak-kontak untuk penyebaran. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan dari layu fusarium. Semoga teman-teman sahabat Bintang Tani bisa terinspirasi, bisa menjadi motivasi juga untuk mengaplikasikan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau bisa disebut dengan APH. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam Bintang Tani.